Pernah nggak Anda bayangin gitu, Samudra Hindia ribuan tahun lalu? Itu bukan cuma lautan biru biasa loh, tapi kayak panggung besar, tempat kerajaan muncul, tenggelam, terus ya nasib dunia juga ikut diperdagangkan di sana. Tapi seringkali cerita pelaku utamanya, kayak pelaut Nusantara atau pedagang kecil kita, itu hampir hilang gitu aja. Nah, hari ini kita mau bedah satu sumber nih, yang coba angkat lagi kisah mereka. Ini dari ulasan dan kutipan buku langkah Michael Pearson, judulnya The World of the Indian Ocean. Misi kita kali ini ya simpel aja sih. Kita mau gali kenapa sih Samudra Hindia itu penting banget. Terus gimana buku ini yang terbit tahun 2003 nyajin peran Nusantara dan orang-orangnya dari sudut pandang yang jarang kita dengar lah di buku sejarah biasa. Oke, yuk kita langsung telusuri aja intisarinya. Iya, yang paling kerasa beda dari buku Pearson ini tuh pergeseran fokusnya ya. Kalau sejarah lain seringnya fokus ke kedatangan Eropa. Nah, Pearson ini justru nunjukin denyut kehidupan sebelum dan di samping dominasi itu. Dia lihat Samudra Hindia itu kayak satu dunia yang nyambung gitu. Dan penggerak utamanya ya aktor lokal. Jadi bukan cuma raja atau laksamana Eropa aja, tapi juga misalnya nih pelaut Bugis Makassar, terus petani cengkeh di Maluku, pedagang perantara, bahkan perempuan-perempuan di pasar kayak di Banten. Itu semua diangkat. Menarik. Tapi gimana caranya Pearson bisa dengar suara-suara ini ya? Kan catatan sejarah biasanya ditulis sama penguasa atau kaum elit gitu. Nah ini dia nih kekuatannya. Pearson itu nggak cuma ngandelin arsip kolonial atau catatan pelabuhan kuno di India sama Timur Tengah, meskipun itu dipakai juga ya. Tapi dia juga gali sumber yang, wah ini berharga banget. Tradisi lisan. Contohnya cerita turun-temurun di kalangan pelaut Makassar tentang cara navigasi, rute dagang, atau bahkan trik cerdik mereka buat ngindarin patroli VOC. Masih ada itu ceritanya. Nah, kombinasi sumber kayak gini yang bikin narasinya jadi kaya dan hidup gitu. Oke. Bisa kasih contoh nggak? Gimana sih kehidupan di Samudra Hindia versi Pearson ini? Tadi disebut Pelaut Makassar. Peran mereka gimana tuh? Coba bayangin ya, jauh sebelum kapal Eropa datang semua itu, pelaut Nusantara kita pakai kapal kayak Pinisi, itu udah menjelajah samudra luas ini loh. Mereka itu membentuk semacam, Pearson nyebutnya diaspora dagang. Jadi jaringan pedagang yang nyebar luas banget. Bawa apa? Ya komoditas berharga kayak rempah, kain, emas, nyambungin kepulauan kita ini ke India, Afrika Timur, Tiongkok. Sriwijaya aja di abad ke-7 itu bisa dibilang kayak raksasa pengendali jalur rempah kan? Nah buku ini nunjukin betapa pentingnya peran pedagang-pedagang kecil ini buat bangun semacam internet perdagangan zaman dulu itu. Wah, jadi jaringannya udah kuat banget ya dari dulu. Terus, apa yang terjadi pas Portugis, Belanda, Inggris masuk di abad ke-16? Pasti berubah kan? Banget. Lanskapnya berubah total. Kekuatan Eropa, apalagi VOC ya, itu datang tujuannya jelas, monopoli. Mau kuasain perdagangan rempah pakai paksa. Tapi Pearson nggak cuma catat penaklukannya aja, dia juga angkat perlawanannya, resistensinya. Ada cerita-cerita gimana pelaut lokal ya kayak dari Makassar tadi sembunyiin kapal atau cari rute lain gitu. Cerdik mereka. Cuma ya, di sisi lain, buku ini juga jujur nunjukin sisi gelapnya. Ada penderitaan petani rempah gara-gara kerja paksa, terus pelabuhan kecil banyak yang hancur karena konflik dagang itu. Jadi kompleks banget gambarannya. Benturan ekonomi sama kekuasaan. Dengar itu, saya jadi kepikiran semangat wirausaha atau startup zaman sekarang gitu ya. Para pelaut sama pedagang Nusantara dulu tuh kayak nekat ambil risiko besar ya, ngelintasin lautan ekonomi politik yang nggak pasti. Tepat sekali, betul itu. Bisa banget dilihat kayak gitu. Ini kayak pengingat akar maritim kita kan, dan keberanian ambil risiko itu. Kisah perlawanan mereka, meskipun selingnya tragis ya, itu juga bisa jadi inspirasi loh soal kegigihan ngadepin ketidakadilan. Relevan lah sampai sekarang. Dan ini juga nunjukin betapa pentingnya sejarah lisan. Siapa tahu cerita di keluarga atau komunitas Anda itu nyimpan kepingan sejarah berharga. Oke, jadi selain perspektif yang unik sama sumbernya yang beragam, apalagi nih yang bikin buku ini spesial? Sisi manusianya itu kuat banget. Anda kayak diajak ngerasain perjuangan pelautnya, lihainya pedagang, atau ramainya pasar lokal gitu.
Pearson ini, meskipun akademis ya tulisannya, tapi menurut beberapa ulasan, gaya nulisnya itu epic, hampir kayak novel petualangan sejarah. Dia berhasil gitu nyajiin ekonomi maritim, cara hidup yang bergantung penuh sama laut. Bukan cuma konsep abstrak, tapi ya kisah manusia nyata. Menarik. Tapi pasti ada tantangannya juga kan kalau kita mau dalami buku ini? Iya, pasti ada. Bahasa Pearson kadang memang agak akademis ya, nggak bisa dipungkiri lah. Terus, karena fokusnya masa lalu, kita perlu aktif nyari sendiri benang merahnya ke masa kini. Itu PR kita sebagai pembaca. Dan tantangan paling besar ya itu tadi, seperti disebut di awal, bukunya langka di Indonesia. Apalagi terjemahannya. Jadi nemuinnya mungkin perlu usaha ekstra, kayak nyari di perpustakaan khusus atau mungkin toko buku impor gitu. Baiklah. Jadi kalau kita ringkas nih ya, apa sih esensi utama yang bisa kita ambil dari pembahasan buku Pearson ini? Esensinya itu, ini adalah upaya penting ya buat nulis ulang sejarah Samudra Hindia dari kacamata yang beda. Dia menempatkan Nusantara dan orang-orangnya, laki perempuan, pedagang besar, pedagang kecil, itu sebagai subjek aktif, bukan cuma objek pasif dalam cerita kolonialisme. Buku ini ngingatin kita lagi soal betapa sentralnya kawasan kita ini dalam jaringan global jauh sebelum peta dunia modern itu ada. Ya, pengingat soal sejarah maritim kita yang kaya dan kompleks banget. Oke. Dan sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran ya untuk Anda bawa pulang. Kalau sejarah itu seringkali ditulis oleh pemenang atau penguasa kira-kira. Berapa banyak lagi ya cerita-cerita yang tersembunyi? Kisah perlawanan kecil, kearifan lokal, jaringan komunitas di sekitar kita yang mungkin belum terungkap. Dan gimana kalau kita coba mulai cari cerita-cerita itu? Kira-kira pengungkapan itu bisa nggak ya mengubah cara kita lihat diri sendiri dan sejarah bangsa ini? Coba direnungkan.